selamatkan pendidikan Indonesia. Kita bisa mendongkrak visa dan minat baca bangsa kita. Ini bukan persoalan bisa atau tidak, tapi mau atau tidak. Jika pemerintah dan lembaga pendidikan diam saja, Indonesia dalam bahaya. Disampaikan oleh Bambang Prakoso Alphateta, Direktur Alphateta Indonesia Manpower Academy. Indonesia negara paling malas baca buku di dunia. Kita berada di peringkat 60 dari 61 negara yang disurvei oleh UNESCO. Padahal, Indonesia adalah pemilik perpustakaan terbanyak di dunia. Nomor 1 India, nomor 2 Indonesia, nomor 3 Rusia, dan nomor 4 adalah Tiongkok. Apa implikasinya? Skor PISA kita termasuk terendah di dunia. Skor terbaru PISA menyebutkan Indonesia merosot di bidang membaca, sains, dan matematika. PISA, singkatan dari Program of International Student Assessment. Cina yang terbaik di dunia. Kenapa skor siswa Indonesia dalam penilaian global PISA melorot? Banyak yang menuduh kualitas guru dan disparitas mutu penyebab utamanya. Apa yang salah dari program literasi kita? Mengapa tidak pernah diselenggarakan pelatihan baca sangat cepat di seluruh Indonesia? Salah satu efek dari rendahnya minat baca adalah rendahnya produktivitas bangsa kita. Produktivitas tenaga kerja Indonesia di bawah rata-rata ASEAN. Kita negara agraris, tapi kita mengimpor daging, buah-buahan, sayuran, gula dari luar negeri. Bahkan pacul, jagung, dan garam pun kita masih impor. Kita pengguna gadget dan internet terbesar nomor 6 di dunia, namun paling rajin mengakses hoax dan film porno. Indonesia peringkat 5 produsen hoax di dunia, ranking 1 pengunduh bokep di Asia. Kita bukan cuma negara malas baca, tapi juga malas belajar dan niat belajarnya pun tidak ada. Masyarakat cenderung apatis dan gemar hoax, serta bicara masalah politik. Jika ini dibiarkan, maka pengangguran, kemiskinan, kriminalitas, ekstremisme, terorisme akan meledak di era industri 4.0 atau 5.0. Dunia sudah berubah, lalu kapan kita mau berubah? Mengapa pola belajar kita dari dulu sampai sekarang tidak jauh berbeda? Mari kita belajar dari Thailand. Kita perhatikan di sini, bahwa Thailand adalah negara nomor 69 dan Indonesia negara nomor 60 dari 61 negara paling malas baca di dunia. Apa yang dilakukan Thailand? Mereka melakukan gerakan wajib baca. Mereka memperbanyak buku. Mereka mewajibkan setiap siswa menggunakan mind mapping, menggalakkan pelatihan baca sangat cepat. Hasilnya, Thailand mampu mengejar ketertinggalannya dengan bangsa lain termasuk Indonesia dengan mewajibkan siswanya membaca banyak buku. Ini adalah gambar bagaimana pelajar Thailand menggunakan waktu mereka untuk membaca buku dimanapun, termasuk ketika mereka menunggu bis, kereta api, atau menunggu pesawat. Ini adalah penelitian UNESCO kemudian. Mari kita lihat, Filipina memiliki minat baca sampai 52,6%. Thailand meningkatkan minat bacanya menjadi 65,1%. Dan Singapura 74%, Jepang 82,3%. Bagaimana dengan Indonesia? Indonesia jauh di bawah standar, 0,001%. Setiap pelajar di Thailand wajib membaca 5 buku sebelum mereka lulus sekolah. Selain itu, Malaysia dan Singapura membaca rata-rata per orang 6 judul buku per tahun. Sementara Jepang 15 judul buku per tahun. Negara-negara Eropa seperti Jerman, Prancis, dan Belanda mampu membaca rata-rata 22 judul buku per tahun. Indonesia berapa? Satu pun tidak. Ini seperti yang kami katakan bahwa kecepatan membacanya rendah, maka minat bacanya rendah. Apapun tidak bisa menolong, walaupun kita perbanyak buku. Karena kuncinya adalah kecepatan membaca. Mengapa Cina dan Barat tidak terkalahkan dalam skor PISA maupun minat baca? Ini adalah rahasianya. Kuncinya adalah membaca. Sekali lagi, membaca. Jadi inilah kunci sukses literasi di negara maju. Mereka mewajibkan rakyatnya membaca buku. Kemudian mengajarkan baca sangat cepat. Kemudian mengkompetisikannya dan menerapkannya. Minimal ini dilakukan oleh masyarakatnya. Negara cerdas mengajarkan super speed reading untuk meningkatkan minat baca dan kecepatan membaca. Rumus minat baca adalah jika kecepatan baca rendah, maka minat baca rendah. Jika kecepatan membaca tinggi, minat baca juga tinggi. Jadi jelas ya, Indonesia kecepatan membaca rendah, akibatnya minat baca juga rendah. Bagaimana bangsa-bangsa maju di dunia mempercepat membaca dan dengan mengajarkan membaca sangat cepat.
Mari kita lihat perbandingan antara cara membaca orang Indonesia dengan negara-negara maju, khususnya di Cina. Perbedaan cara berpikir. Mengapa kita tertinggal dibandingkan bangsa maju di dunia? Di Indonesia, mind mapping tidak wajib diajarkan di sekolah, tidak ada dalam kurikulum. Tapi di negara maju, mind mapping menjadi pelajaran wajib. Itulah rahasia Thailand jauh melesat dalam hal kecepatan membaca dan minat baca. Super spreading atau baca cepat tidak diajarkan di Indonesia, dianggap tidak penting. Di negara maju, baca cepat digalakkan. Di Indonesia, main game dikompetisikan. Di negara maju, baca cepat yang dikompetisikan. Tingkat dunia lagi. Bangsa kita mulai dari muridnya, gurunya, orang tuanya, sampai pemerintahnya mengatakan bahwa karena sudah ada gadget, buku tidak diperlukan lagi. Sedangkan di negara maju, seperti Israel, di Cina, di India, dan negara Eropa, walaupun ada gadget, buku tetap dibaca dan diwajibkan untuk dibaca. Indonesia dalam bahaya. Jika kita tidak berubah, ingatlah bahwa kita akan memasuki era industri 4.0 atau 5.0. Bahkan sudah masuk saat ini. Pertanyaannya, apa sih yang terjadi di era industri 4.0 atau 5.0? Di era industri 4.0 atau 5.0, tenaga manusia akan digantikan internet dan robot. 8 juta pekerjaan akan musnah atau digantikan oleh robot. Kemudian 9 juta pekerjaan yang sama sekali baru akan muncul. Pekerjaan yang akan hilang diantaranya adalah pekerjaan marketing konvensional atau door-to-door. Kemudian buruh, karena buruh sudah bisa digantikan oleh teknologi dan robot. Para pegawai seperti kasir, toko buku, operator telepon, dan pustakawan akan hilang. Dan yang tidak pernah kita sangka dan tidak pernah kita duga adalah pekerjaan pendidik seperti guru, dosen, profesor akan hilang. Siapa pernah menyangka Matahari, Robinson, Ramayana, Giant, Carrefour harus tutup besar-besaran. Di Facebook, begitu banyaknya perguruan-perguruan tinggi dari luar negeri yang sudah mulai menawarkan kuliah jarak jauh. Dan banyak pekerjaan-pekerjaan yang akan digantikan oleh robot. Ya, misalnya acara, tenaga administrasi, analisis keuangan, koki, atau chip. 9 juta pekerjaan baru akan munculnya seperti akan laris manisnya pekerjaan programmer, graphic designer, all engineer, dan marketing-marketing online ya seperti internet marketer atau medsos marketer. Akan sangat mungkin terjadi ledakan pengangguran. Kita akan sulit mencari lapangan pekerjaan, terutama mereka yang ilmu pengetahuannya sangat minim akibat kurang membaca. Banyak nanti para lulusan S1, S2 yang terpaksa menjadi pengangguran. Atau ketika mereka lulus, pekerjaan yang mereka impikan sudah tidak ada lagi karena sudah musnah. Dan begitu banyaknya orang yang mencari lowongan pekerjaan. Alpha Theta memberikan solusi. Alpha Theta adalah sebuah lembaga pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis neuroscience atau manpower. Tahun 2007, Alpha Theta sudah mulai mengadakan pelatihan-pelatihan ke seluruh Indonesia. Alpha Theta Indonesia memiliki sebuah impian. Indonesia Dream, terciptanya masyarakat yang cerdas, mandiri, sejahtera, dan berakhlak. Mari kita berubah. Jika kita ingin berubah, pemerintah, para pemilik lembaga pendidikan, kepala sekolah, atau guru harus bertindak. Jangan diam saja, jangan anti perubahan. Kita tidak dapat menghabiskan anggaran untuk program literasi yang tidak tepat guna. Ajarkan baca cepat, agar kita mampu membaca setidak-tidaknya 1 minggu 1 buku. Dengan demikian kita mampu membaca 52 buku dalam 1 tahun. Itu artinya kita mampu membaca lebih cepat daripada bangsa Eropa yang hanya 22 buku per tahun. Kemudian kita mengajarkan ilmu mind mapping, ilmu neuroscience, revolusi mental. Ini adalah contoh bagaimana Alpha Theta menyelenggarakan pelatihan baca sangat cepat. Diikuti dengan testimoni yang diberikan oleh peserta pelatihan setelah beberapa waktu kemudian. Sebelumnya saya membaca 1 buku bisa sampai 1 minggu.
Tetapi setelah mengikuti pelatihan baca sangat cepat, saya bisa membaca satu buku satu hari dan bisa memahami isi buku tersebut. Selama ini saya membaca buku baru selesai dalam waktu 2-3 hari. Namun setelah ikut pelatihan Bapak Memperkoso membaca cepat, sekarang saya bisa menyelesaikan satu buku hanya dalam waktu 2 atau 3 jam saja. Alphateta menyelenggarakan pelatihan dengan 3 metode. Yang pertama adalah training offline atau pelatihan tatap muka. Yang kedua adalah training online atau via Zoom meeting. Yang ketiga adalah training via video streaming via aplikasi Alphateta Quantum. Anda dapat mendownloadnya dengan meminta link referral kepada orang yang membagikan video ini kepada Anda. Bagi Anda yang ingin mengetahui tentang pelatihan-pelatihan Alphateta secara lengkap, dapat mengklik info lebih lanjut di klikini.online.